Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, perkenalkan saya Oktolia Tunjibasa akan mempresentasikan hasil penelitian dari tim kami, Laboratorium Fisika Biomaterial jurusan Fisika FMIPA Universitas Cendrawasih, yang berjudul Karakteristik Karbon Aktif berbasis sampah sagu menggunakan aktivator asam dan basa. Presentasi ini kami paparkan secara daring di Seminar Nasional MIPA ketiga 12 Agustus tahun 2020 yang diadakan oleh FMIPA Universitas Cendrawasih. Adapun garis-garis besar presentasi kami, di bagian pendahuluan kami akan memaparkan tentang apa itu karbon aktif, bagaimana proses aktivasinya, serta sedikit tentang bahan baku yang kami pilih yaitu ampas sagu. Selanjutnya kami akan menceritakan mengenai metode penelitian yang kami lakukan, serta hasil dan pembahasannya mengenai struktur karbon aktif, morfologi permukaan, serta gugus fungsi yang diidentifikasi dari sampel yang kami buat. Di bagian penutup kami akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran. Bicara tentang karbon aktif, sesungguhnya karbon aktif adalah material terkarbonisasi yang memiliki karakteristik khusus, yaitu porositas, kestabilan fisiokimia, kapasitas absorpsinya, kekuatan mekanika, serta derajat reaktivitas permukaannya yang tinggi. Pada tahun 2016 dikeluarkan data konsumsi aktivitas karbon di dunia cukup tinggi, khususnya di beberapa negara seperti China, Amerika Serikat, beberapa daerah di Eropa Barat. Hal ini dikarenakan karbon aktif memiliki aplikasi yang luas, khususnya karena dia memiliki daya serap yang tinggi dimanfaatkan untuk penyerapan metal-metal, sehingga dapat digunakan untuk memurnikan air dari metal-metal yang bersifat toksik. Dan selain itu karena memiliki porositas yang tinggi sehingga mampu memiliki kemampuan menyimpan muatan, saat ini juga karbon aktif dimanfaatkan sebagai bahan baku super kapasitor. Nah, aplikasi ini membuat permintaan yang tinggi dari karbon aktif sehingga membuat karbon aktif tentu bernilai jauh lebih ekonomis dibandingkan karbon biasa. Apa yang berbeda? Yang berbeda dari karbon biasa adalah tentu proses aktivasinya. Kita tahu karbon merupakan bahan material dengan struktur kristal yang sangat kuat ikatannya. Namun demikian, apabila ada diaktifkan baik secara fisika, yaitu melalui gas atau uap suhu tinggi, ataupun juga dengan aktivasi kimia melalui beberapa reagen-reagen kimia, seperti yang saya tulis di sini. Nah, gas dan kimia ini bisa mampu merusak si ikatan-ikatan karbon itu sehingga yang tadinya struktur karbonnya itu adalah struktur kristal berubah menjadi struktur amor. Dan tentunya porositasnya akan menjadi meningkat. Serta ada beberapa gugus fungsi ciri khas dari karbon dan oksigen. Ikatan-ikatan antara karbon dan oksigen. Nah, kenapa kami memilih ampas sagu? Ampas sagu merupakan bahan baku yang cukup terkenal yang ada di Papua. Kami tidak perlu jauh-jauh, hanya di Sentani. Ini foto bagaimana sisa-sisa pengelolaan sagu di Sentani, Kabupaten Jayapura. Biasanya oleh masyarakat limbahnya kurang dimanfaatkan. Tapi ternyata limbah ampas sagu mengandung lignoselulosa. Adapun datanya seperti yang dipaparkan, selulosa cukup tinggi sekitar 36,3%, hemiselulosa 14,6%, juga ada ligninnya. Nah, kandungan inilah yang membuat sangat cocok ampas sagu untuk dijadikan karbon aktif, bahan baku karbon aktif. Bagaimana cara melakukannya? Pada prinsipnya ada 3 tahap, yaitu dehidrasi, kemudian karbonisasi, dan yang tentu terakhir aktivasi. Dehidrasinya kami menggunakan pengeringan manual dan kemudian pengeringan melalui oven dengan suhu 110 derajat, kemudian dikarbonisasi dengan oven dengan pemanasan suhu 250 derajat. Khusus bagian aktivasi, kami memilih aktivasi secara kimia dengan 2 aktivator dari aktivator asam, yaitu zinc chloride dan H3PO4, serta kami memilih KOH sebagai aktivator basa.
Kami ingin membandingkan bagaimana aktivator asam dan basa bekerja dalam melakukan aktivasi karbon aktif. Adapun untuk struktur kristal, morfologi permukaan, dan gugus fungsi kami identifikasi dengan X-ray diffraction seperti gambar ini, juga scanning elektron mikroskop, serta Fourier transform infrared atau FTIR spektroskopi. Nah, langsung saja kita lihat bagaimana hasilnya. Untuk struktur karbon aktifnya dilihat dari pola XRD-nya. Untuk zinc chloride dan KOH cukup jelas sekali terbentuk terlihat struktur amorf, dapat dilihat dari lekukan yang luas. Ini lekukan yang luas di daerah 2 theta sekitar 27 derajat yang mengidentifikasi ini adalah amorf karbon. Namun demikian, khusus H3PO4 sepertinya masih banyak pik-pik yang kami identifikasi, pik-pik dari H3PO4 itu sendiri, dan juga ada karbon di sini. Hal ini karena mungkin proses H3PO4 ini ternyata cukup sulit untuk larut dalam air, sehingga pada proses pencuciannya banyak residu H3PO4 yang tertinggal. Beberapa referensi menyarankan untuk H3PO4 dilakukan teknik impregnasi, yaitu membuang H3PO4 dengan gas flow nitrogen, bukan dengan air. Walaupun kita lihat sebetulnya slope karbon sudah mulai terbentuk ya. Bagaimana dengan morfologi permukaannya? Ini adalah gambar morfologi permukaan dari karbon aktif diaktifasi dengan zinc chloride di tengah untuk H3PO4 dan untuk KOH. Kita lihat untuk aktivator asam, baik zinc chloride maupun H3PO4 sudah mulai ada pori-pori terbentuk, bahkan karbon aktif yang diaktifasi dengan aktivator asam zinc chloride memiliki porositas yang lebih tinggi. Sedangkan untuk porositas basa, porositasnya masih sangat rendah sekali. Adapun untuk gugus fungsinya, banyak teridentifikasi gugus fungsi karbonil dan karboksilat yang menjadi ciri khas dari karbon aktif, juga fenol, dan ini menarik karena ternyata di H3PO4 karboksilatnya cukup, intensitasnya cukup kuat, tapi untuk asam, untuk basa masih belum ada karboksilat. Nah, dari beberapa karakterisasi yang sudah saya paparkan, bisa disimpulkan bagaimana aktivator asam, khususnya zinc chloride, telah mampu menghasilkan kualitas karbon aktif yang cukup baik, ditandai dengan struktur amorf, porositas yang tinggi, serta gugus fungsi yang teridentifikasi. Nah, untuk aktivator basa belum optimal dalam menghasilkan porositas. Hal ini bisa saja disebabkan karena proses pencuciannya. Sedangkan saran yang diberikan dalam upaya optimalisasi kualitas karbon aktif perlu dilakukan perluasan teknik, khususnya untuk aktivator asam KOH dan aktivator basa H3PO4. Demikian pemaparan kami, terima kasih untuk menyimak. Salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua.